Kalau yang menengah ke atas nggak usah dibela. Mereka sudah bisa menata hidupnya. Yang kita perjuangkan itu nasib anak-anak desa, adik-adik kita yang kesulitan mendapatkan sarapan. Itu yang paling penting. Ya, baik. Kalau menengah ke bawah mengalami penurunan penghasilan, semua itu bukan dampaknya gara-gara Prabowo, tapi perang global yang terjadi di dunia itu dirasakan oleh semua negara, bukan cuma Indonesia. Justru adik-adik seharusnya mensupport, mendukung pemberantasan korupsi, pemberantasan mafia, supaya itu bisa cepat dilakukan, supaya apa? Tidak ada kebocoran lagi di negara ini. Oke, misalkan terkait masalah korupsi, masyarakat kurang membantu apa untuk menemukan celah-celah anggaran korupsi? Misalkan kita lihat sekolah rakyat ada sepatu 700.000, padahal harga aslinya 170.000. Apakah itu telah ditindak begitu kan? Jadi tolonglah, pemerintah kan menganggap ini bangsa yang besar, maka buktikan dulu pemerintah harus besar. Dengan apa? Dengan mengakui dan juga dengan jujur terkait kondisi-kondisi dan apa yang dilakukan begitu kan. Kemudian misalkan kita mahasiswa berdemo membela kalangan yang mampu, kalangan masyarakat yang sudah kaya misalkan. Ayolah Pak, di sini aja harga-harga udah pada naik gara-gara Pertamax naik loh Pak. Terus juga misalkan memang harga-harga naik karena Pertamax naik. Itu terbukti. Misalkan harga bahan pokok begitu kan. Itu karena sudah Pertamax naik ya. Salah satu faktor yang begitu. Nah, kemudian misalkan kita bilang terkait ini masyarakat mampu. Pak, kalau misalkan masyarakat mampu mah harganya berapapun pasti dibeli. Di sini harga naik kita langsung pada pindah loh Pertalite. Apa yang mampu Pak? Gak bisa. Pertalite itu bisa dibeli di pom bensin menggunakan barcode. Barcode itu harus diproses, didata. Oke, Bapak datanya dari mana? Karena kemarin sendiri saya melihat sendiri Kepala Komisi 12 DPR mengakui bahwa ada perpindahan konsumen ke Pertalite begitu. Nah, kalau misalkan kita adu data berarti Bapak tidak membawa data gitu kan. Saya membawa data langsung dari Ketua Komisi. Oke, berarti sistemnya yang harus dievaluasi. Nah, oke. Misalkan sistemnya dievaluasi segala macam. Sekarang mana progresnya begitu kan? Ini udah 1,5 tahun. Tidak pernah kejadian setelah reformasi ada pegawai yang misalkan di daerah-daerah terancam tidak digaji. Tidak ada setelah reformasi 8 bulan setelah bencana masyarakat masih menderita. Begitu Pak. Ya, sekarang begini aja, masalah yang di bencana di Aceh contohnya ya. Mereka untuk bisa bangun rumah itu butuh bertahun-tahun mengumpulkan uang untuk membangun, tiba-tiba terjadi bencana ya. Gak bisa juga pemerintah dalam dikasih waktu beberapa hari, beberapa minggu harus membuat rumah. Tapi ya berarti nggak sanggup dong. Bukan nggak sanggup, masih berlangsung. Nah, ya. Misalkan masih berlangsung, kapan tenggatnya? Karena analisis dari kajian kami itu dimundur-mundur terus terkait progres bencananya, timelinenya. Nah, kemudian jika misalkan tidak mampu, kan kita punya banyak negara-negara sahabat, negara-negara tetangga yang dapat mengulurkan bantuannya begitu. Karena di sini kita sekarang harus saling membantu dengan kondisi ada krisis begitu kan. Daripada berpura-pura besar, padahal masyarakat di daerah sengsara begitu Pak.